Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Silvi Bat. Dalam YouTube hari ini saya ingin membahas bagaimana tips dan trik untuk LDR jarak jauh. Jadi berdasarkan pengalamannya saya saat LDR dengan suami 4 tahun. Jadi kita posisinya waktu itu berkenalan melalui MIRC channel London dengan ID Hello for You untuk suami saya dan Cecilia untuk ID saya. Setelah perkenalan selama dari Oktober ke Februari, Maretnya kita bertemu di Medan, dan pertama kali datang ke Medan, lalu suami saya saat itu hanya mendapatkan visa 14 hari dan dia harus menghadirin ulang tahun saya yang ke-20. Lalu visanya diperpanjang tapi dengan membayar denda 300 per hari. Jadi kurang lebih sekitar 7 hari waktu itu. Jadi selama di Medan dia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan saya, dari mengantarkan saya kuliah, terus menunggu saya di kampus, terus kegiatan-kegiatan lainnya, terus berusaha untuk dekat dengan adik-adik saya, keluarga saya, dan begitu juga kita ada banyak berkunjung ke beberapa keluarga India dan Pakistan di Medan, karena pada saat saya menjalin hubungan dengan suami saya, zaman itu belum ada organisasi-organisasi yang sudah marak sekarang di sosial media. Jadi cara saya untuk mengetahui kebudayaan Pakistan, seperti apa cara hidup di Pakistan, saya itu berinisiatif pergi ke satu kampung di Medan, namanya Kampung Keling atau Kampung Madrasi. Nah, di sana saya menemukan beberapa keluarga-keluarga India Pakistan yang mana mereka banyak memberikan gambaran-gambaran tentang kebudayaan, tentang tata cara kehidupan di Pakistan. Ada juga beberapa yang istilahnya ya menakut-nakutin, mengatakan bahwasanya perbedaan antar Pakistan dan Indonesia itu ibarat langit dan bumi. Tapi tidak membuat saya untuk mundur, karena bagi saya untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain, pendapat-pendapat orang lain, itu saya tampung. Kembali lagi saya akan mengecek kebenarannya ketika di 2002 saya bersama mama, adik perempuan saya, ditemani oleh salah seorang ibu keturunan Pakistan tapi punya keluarga di Pakistan, untuk berkunjung ke Lahore. Jadi pada saat kesan pertama, mama saya dan adik saya, begitu juga dengan saya ketika datang ke Lahore itu, zaman itu Lahore di tahun 2002 itu belum seperti sekarang ini. Jadi masih bisa dikatakan belum ada mall-mall besar. Jadi di sana hanya sekelas kayak Pace. Jadi kalau di sana sih mereka bilangnya itu plaza, jadi dia hanya 3 lantai ya. Dan ketika mama saya landing di Lahore, begitu appreciate dan senangnya kita disambut oleh calon mertua saya dan keluarga suami saya. Lalu mereka mengalungkan bunga, memberi karangan bunga, lalu mereka membawa kita ke rumah. Lalu kita saat itu duduk bareng di ruang tamu, ngobrol sejenak, dan menikmatin makan malam yang sudah terlalu larut, karena kita sampainya di Lahore itu sekitar jam 1 pagi. Jadi kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 3 pagi ya. Beda antara jarak waktu itu sekitar 1 jam atau dengan sampai 2 jam. Nah, pada saat saya berada di Lahore, kita stay 2 minggu di rumah calon mertua saya.
dan di sana kita melihat segala aktivitas mereka, dari mereka bangun, mereka punya kegiatan, lalu mereka tidur. Jadi tidak ada settingan, tidak ada drama, tidak ada yang fake, semuanya mengalir dengan begitu saja. Di hari pertama kita diajak untuk jalan-jalan melihat keindahan kota Lahore, lalu ke pusat perbelanjaan, lalu ke tempat-tempat wisata. Dan sepanjang saya berada di Lahore, saya dan bisa dikatakan saat itu mantan pacar saya atau calon suami, kita tidak ada seperti gaya stylenya pacaran orang Indonesia yang boleh jalan berdua terus gandengan tangan, itu sama sekali tidak ada. Jadi kita lebih mingle ke semua keluarga. Di rumah pun kalau saya mau ngobrol dengan calon suami, selalu ada kakak-kakak ipar saya, adik ipar saya, karena di Pakistan itu masih mempunyai culture budaya yang namanya parda. Parda dalam arti kata ada batas-batasan antara perempuan dan laki-laki. Nah, LDR saya dengan suami saya selama 4 tahun. Kenapa selama 4 tahun? Karena posisinya saat itu ketika saya berkenalan dengan suami saya, umur saya masih 19 tahun dan baru semester 1 kuliah. Jadi orang tua saya meminta saya untuk menyelesaikan kuliah S1 saya dulu, sembari selama 4 tahun itu calon suami saya berjuang untuk bekerja keras, menabung, supaya impian-impian bisa terwujud. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Selama 4 tahun LDR itu suami saya 4 kali berkunjung ke Indonesia, tepatnya ke kota Medan, dan saya juga 4 kali ke Lahore. Tetapi dengan begitu, selama 4 kali saya ke Lahore, saya tidak pernah datang sendirian, karena bagaimanapun sebagai seorang perempuan kita harus menjaga harga diri dan nama baik kita, karena di mata orang Pakistan sangatlah tidak elok, tidak baik jika seorang perempuan menyamperin laki-laki lalu sampai tinggal lagi di rumahnya walaupun dalam kondisi belum nikah. Tapi dengan kedatangan saya bersama keluarga saya, pandangan di keluarga Pakistan itu berbeda, karena posisinya saya adalah tunangan dari suami saya. Nah, selama 4 tahun LDR itu, tips-tips yang kami jalanin itu, kami tidak pernah putus komunikasi. Jadi setiap hari pasti komunikasi itu ada. Dan yang kedua, kita sama-sama fokus untuk menyelesaikan komitmen tanggung jawab kita. Seperti saya menyelesaikan kuliah saya, dan calon suami saya menabung, menyimpan uang untuk untuk menyelesaikan persiapan ketika nanti waktunya tiba saya selesai wisuda, lalu kita akan menikah. Selain itu karena zaman dulu masih menggunakan media pos, EMS, jadi sering sekali mertua saya, suami saya mengirim hadiah-hadiah melalui kantor pos, dari parfum, baju hasil jahitan calon mertua saya, aksesoris, terus sepatu, dan banyak lagi. Dan begitu juga dengan saya, di samping kita sering bertukar kado, lalu kita intens saling komunikasi dan perhatian, memberikan semangat untuk bisa segera menyelesaikan kewajiban kepada orang tua, yaitu menyelesaikan studi kuliah saya. Tepatnya di tahun 2004, 14 Februari kita menikah. Nah, setelah menikah kita menyiapkan dokumen-dokumen. Di sekitar bulan April saya diboyong ke Pakistan. Dikarenakan saya sudah pernah 4 kali ke Pakistan, jadi saya tidak mengalami yang namanya shock culture atau shock kebudayaan. Kenapa saya tidak mengalaminya? Karena saya datang di mana selama kedatangan saya untuk selalu stay 14 hari, saya banyak belajar, melihat bagaimana cara-cara kehidupan daripada Habi, yaitu kakak ipar saya, istri dari abang ipar, yaitu abangnya suami. Dan juga saya melihat bagaimana atmosfer kehidupan di Pakistan, bahwasanya perempuan tidak begitu diberikan kebebasan untuk dalam hal berpergian, dalam hal beraktivitas. Mungkin ada beberapa wilayah yang memang harus dijaga, harus ditemani. Jadi memang lingkup kebebasan wanita di Pakistan itu jangan dibayangkan seperti di Indonesia. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan.
Dan untuk mengisi hari-hari awal pertama saya di Pakistan, saat itu mertua laki-laki saya masih ada. Jadi di keluarga suami saya itu yang hanya bisa berbahasa Inggris hanyalah mertua laki-laki saya, ipar saya, suami saya, dan abang ipar. Ibu mertua, Amiji, sama Fabi, istrinya abang ipar saya, sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi terkadang kita berkomunikasi menggunakan bahasa Tarsan. Jadi ketika saya ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu mertua saya biasanya selalu menggunakan penterjemah bapak mertua saya, adik ipar saya, atau suami saya. Tapi Desember Desember 2003 Desember sekitar bulan Desember itu tahun 2004 mertua saya meninggal, dan aktivitas keseharian saya mengalami sedikit perubahan. Dalam arti kata, yang biasanya saya selalu ada waktu untuk ngobrol dengan beliau, membahas banyak hal, membahas mengenai politik di Pakistan, kehidupan di Pakistan, kebudayaan, pengalaman-pengalaman hidup beliau selama di Saudi. Jadi semua itu tinggal menjadi kenangan. Dan aktivitas saya dengan ibu mertua, otomatis saya harus memaksakan diri untuk bisa berbahasa Pakistan. Karena untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian saya seperti membeli sayur, kebutuhan-kebutuhan lainnya, ketika suami saya pergi kerja, otomatis kan saya harus berkomunikasi dengan ibu mertua saya. Jadi saya memaksakan diri untuk nekat belajar bahasa Pakistan melalui ponakan-ponakan saya yang masih kecil-kecil, dan juga melalui drama-drama Pakistan yang ibu mertua saya selalu ngajak saya untuk nonton bareng. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan keluarga dan juga mendapatkan ibu mertua yang sangat baik, dimana selama 5 tahun saya hidup di Pakistan, saya sama sekali tidak pernah menyentuh dapur dalam arti kata untuk memasak. Setiap kali saya mau ke dapur, ibu mertua saya pasti akan melarang saya karena dia yang akan memasakkan saya makanan yang saya suka. Nah, bagi saya itu suatu berkah buat saya, karena saya begitu sangat disayang dan diterima di keluarga suami saya. Mungkin ada beberapa poin-poin cerita yang saya tidak bisa sharing terlalu jauh, tapi yang jelas keluarga suami saya begitu sayang dengan saya, begitu bersyukur saya hadir di dalam kehidupannya mereka, dan mereka berhutang budi kepada saya karena sudah menyelamatkan mereka dari beberapa peristiwa-peristiwa yang selama ini mengganggu kehidupan keluarga mereka, dan bisa membantu kakak ipar saya yang pertama untuk menikah. Jadi ada rasa bersyukur di antara kami berdua. Jadi posisinya itu pengalaman saya waktu di Pakistan. Nah, kembali lagi ketika saya kuliah di Pakistan, saya sengaja untuk mengisi aktivitas untuk kuliah. Saya waktu kuliah di Punjab University Lahore, nah saat itu ada banyak kenangan-kenangan yang betul-betul lucu, dan juga pengalaman-pengalaman berharga yang mana di sana saya bisa melihat secara real kehidupan anak-anak muda di Pakistan. Jadi pada saat itu saya kuliah mengambil jurusan Political Science di Punjab University Lahore. Di hari pertama saya masuk kuliah itu semua teman-teman itu pada baik ya, dari yang laki-laki, yang perempuan, terlebih lagi yang laki-laki, karena mereka begitu excitednya memiliki teman dari luar negeri yang sekolah di sana, dan saat itu satu-satunya hanya saya, wanita Indonesia, yang menjadi student sekolah di Punjab University. Lalu mereka berebutan, setiap kali saya pagi datang untuk ke kampus tuh mereka berebutan untuk memberikan saya kursi,
Lalu ketika di jam istirahat mereka berebutan untuk menemani saya ke perpustakaan untuk memberikan buku-buku yang terjemahan dalam bahasa Inggris, karena pada saat itu materi yang diberikan di kelas itu sama dosen-dosennya lebih banyak ke bahasa Urdu. Dan teman-teman juga memberikan pinjaman-pinjaman not catatan dalam bahasa Urdu. Alhamdulillah di rumah saya disupport sama suami dan ipar-ipar saya. Mereka bantu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris catatan-catatan pelajaran selama saya kuliah. Kemudian ketika mereka mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari saya, karena saya tidak pernah mengekspos kalau bahasanya saya sudah menikah, lalu suami saya orang Pakistan, karena buat saya itu bukan hal yang penting untuk disampaikan kepada mereka. Lalu ketika mereka mulai menyadarin, pada saat itu saya sedang hamil anak pertama saya, mungkin body shape saya berubah karena dalam kondisi hamil. Lalu perlahan mereka mulai mencurigai kalau bahwasanya teman foreigner mereka ini adalah wanita yang sudah menikah. Lalu mereka pun bertanya apakah suami saya tinggal dengan saya di Pakistan. Lalu saya bilang ya, suami saya tinggal dengan saya di Pakistan. Lalu mereka mengira suami saya adalah orang Indonesia, tapi begitu saya mengatakan bahwa suami saya orang Pakistan, sekejap setelah itu, the next day tidak ada lagi penawaran bangku, tidak ada lagi penawaran ke perpustakaan. Awalnya saya merasa bingung, kenapa mereka berubah gitu. Apakah karena mereka ada hati dengan saya? Oh, sedikit GR nih ceritanya. Atau apa yang membuat teman-teman pria di kelas saya itu pada berubah semua. Nah, ternyata perubahan yang mereka alami itu adalah karena mereka mengetahui suami saya orang Pakistan. Jadi bagi mereka saya adalah seperti babi, kakak ipar bagi mereka. Jadi mereka betul-betul ada rasa malu, ada rasa nggak enakan gitu ya, karena istilahnya wah nggak enak nih kita istilahnya gangguin istrinya abang gitu istilahnya. Jadi dari situ saya mulai memahamin bahwasanya di Pakistan itu ada rasa respect ya. Kalau sama wanita yang sudah menikah itu biasanya mereka tidak berani untuk joli atau untuk pecicilan kalau bahasa Jawanya ya dianya. Dan finally saya pun menyelesaikan kuliah saya di Pakistan selama 2 tahun. Dan selama 5 tahun saya di Pakistan, begitu banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang saya alamin, baik dari perkenalan saya dengan wanita-wanita Indonesia yang menikah dengan Pakistan, pengalaman-pengalaman pahit hidup mereka, hingga akhirnya saya berkata saya harus banyak bersyukur karena Allah memberikan saya suami yang baik, keluarga yang baik, dan tidak ada benturan-benturan kebudayaan ataupun masalah-masalah yang dihadapin. Karena pada prinsipnya ketika saya menikah dengan suami saya, pada awal kita flashback lagi ya. Jadi pada awal saya pendekatan ke suami saya itu pertama kali ketika dia meminta izin kepada saya dalam waktu 1 bulan, mungkin tidak akan intens berkomunikasi chatting dengan saya dikarenakan dia disibukkan oleh persiapan perkawinan abangnya. Jadi mau tidak mau dia sibuk menemani Amiji untuk belanja ke bazar, lalu booking gedung dan banyak hal yang harus dilakukan di dalam keluarganya. Tetapi dia tidak memutuskan komunikasi dengan begitu saja. Saya melihat itikat kebaikannya dia dengan memberikan saya nomor telepon kantornya, lalu memberikan nomor telepon rumahnya, tapi dengan catatan dia mengatakan kepada saya, please don't call my home until I introduce you to my family. Jadi dalam arti kata, dia ada niat setelah pernikahan abangnya selesai, dia akan menceritakan kepada ibu bapaknya bahwasanya dia menyukai seorang wanita dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu mungkin jeda kurang lebih seminggu atau 2 minggu, saya tidak mendapatkan kabar, tidak mendapatkan email dari dia. Otomatis ada rasa kekhawatiran dikarenakan kita namanya pacaran ya, pasti kita sudah punya rasa sayang, sudah punya rasa perhatian, sudah punya rasa khawatir gitu. Lalu saya memberanikan diri untuk menghubungi ke kantornya. Ketika saya hubungi ke kantornya, diterima sama pegawainya, lalu pegawainya bilang kalau bahwasanya memang sudah 1 minggu tidak datang ke kantor. Tapi nanti kalau memang ada pesan,
akan disampaikan gitu ke suami saya gitu. Nah saya bilang baiklah, tidak apa, nanti saya akan coba untuk menghubungi kembali. Nah di minggu berikutnya saya juga masih tidak mendapatkan email. Jadi ada, ya bisa dikatakan karena kita namanya kenalnya dunia maya, dunia sosial media seperti chatting, kita belum bisa mempercayain 100% gitu. Apalagi dianya juga belum datang ke Indonesia saat itu. Nah dengan keberanian saya menghubungin nomor rumahnya hanya karena rasa kekhawatiran saya. Nah ada peristiwa lucu nih ketika saya ngubungin ke rumahnya. Saat itu yang menerima adalah kakak pertama dari suami saya. Nah, kakak pertama suami saya menerima telepon. Saat itu saya telepon, saya bilang, "Halo, assalamualaikum." Lalu dari sana dijawab, "Waalaikumsalam, may I speak to Imran?" Dan tanpa ada basa-basi, kakaknya pertama langsung teriak bilang, "Who are you?" gitu. Rasanya kita macam kayak dibentak, menggelegar, mungkin udah mau pengsan kali itu, telepon jatuh gitu ya. Nah pas saya bilang, "Who I am?" saya bilang gitu, "Oh, I'm just only friends from Indonesia." gitu. Nah terus dijawab sama kakak ipar saya itu, "Imran not at home." gitu, langsung ditutup teleponnya gitu. Nah ya udah, habis itu ya saya tinggal pasrah aja gitu, menunggu reaksi dari dari mantan pacar saya ini yang sekarang sudah menjadi suami saya, apa yang akan terjadi di rumahnya setelah saya menghubungi. Nah kurang lebih sekitar 2 hari setelah saya menghubungin, saya mendapatkan email dari mantan pacar saya, suami saya. Dia bilang ke saya, pertama-tama dia merasa surprise saya menghubungin dia di rumah. Yang kedua, dia merasa sedih karena ketika saya menghubungin dianya tidak ada di rumah. Dan yang ketiga, dia akan bercerita peristiwa apa yang terjadi setelah saya menghubungin dia di rumah gitu ya. Dan dia mengatur jadwal untuk saya datang chatting di hari berikutnya di sekitar jam siang, karena dia akan menunggu saya sebentar. Mungkin dia punya waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam untuk ngobrol dengan saya via chatting. Nah akhirnya saya datang ke ruangan yang memang sudah disiapkan di MIRC, ruangan kita private untuk chatting berdua. Nah, tanpa harus login ke channel-channel yang sudah disediakan oleh MIRC. Jadi kalau kita chatting berdua itu berarti tidak ada lagi yang mengganggu gitu loh, ID untuk say hi dengan kita. Jadi memang kita login memang hanya khusus untuk berdua saat itu. Nah ketika saya ngobrol dengan dia, pertama-tama dia merasa ketawa gitu ya, merasa surprise gitu saya menghubungi dia di rumah, dan dia meminta maaf gitu karena kesalahannya dia yang tidak update melalui email. Kenapa dia belum bisa untuk chatting dengan saya gitu ya. Nah diusut punya usut, ternyata dia sibuk gitu, jadi yang membuat dia itu tidak sempat untuk datang ke kantornya sekedar untuk hanya say hi dengan saya atau menuliskan email. Nah dia bilang ketika dia pulang dari bazar dengan ibunya, itu di ruang tamu, bapaknya, kakak-kakaknya yang besar itu udah nunggu dia gitu. Lalu langsung sama si bapaknya dia ditanya, siapa nih ya dari Indonesia gitu. Nah dia surprise gitu, kok bapaknya bisa tahu ada Nia dari Indonesia gitu. Lalu si kakaknya bilang, iya tadi dia telepon kemari. Akhirnya dia didudukkan, terjadilah rapat keluarga. Ya, bisa dikatakan di sidang nih ceritanya suami saya. Nah ketika suami saya duduk, nah suami saya dengan baik-baik dia menanyakan kepada bapak dan ibunya, "Papaji, Amiji, saya mau bertanya, apakah saya ada dijanjikan untuk menikah dengan anaknya orang atau kerabat?" Lalu papa mertua saya bilang, untuk saat ini memang tidak ada dijanjikan untuk siapapun dari pihak keluarga menikah dengan kamu. Dan belum ada pun calon-calon yang dari saya dan Ami untuk dijodohkan kepada kamu. Karena saat ini memang intens fokusnya adalah menyelesaikan pesta pernikahan abangmu. Tapi bukan tidak kemungkinan ketika pernikahan abangmu sudah selesai, saya dan Ami akan pelan-pelan untuk mencari ada nggak yang cocok gitu untuk menjadi istri kamu. Lalu suami saya bilang kepada orang tuanya, Amiji, Papaji, saya ingin menunjukkan ini foto. Saya mengenalnya melalui MIRC channel.
Dia gadis Indonesia, dia tinggal di Indonesia, dan saya ingin menikah dengan dia kalau Papa Ji dan Ami Ji tidak berkeberatan. Pada awal mulanya ibu mertua saya agak sedikit ragu dan takut, karena posisinya bagi dia wanita asing gitu ya. Dalam imajinasi dia, wah ini pasti dia pakai busana seksi nih, pakai romini nih. Pokoknya semua imajinasi di mertua saya itu pokoknya segala sesuatunya yang berbau seksi. Tapi akhirnya dipatahkan oleh papa mertua saya. Lalu papa mertua saya menyampaikan, kalau memang kamu benar menyukai perempuan ini, ya udah kamu ke Indonesia, kamu lihat dia, kamu lihat keluarganya. Hanya pesan dari Papa Ji yang pertama, kalau bisa dia harus Muslim by birth, dalam arti kata dia sudah dilahirkan dalam keadaan Muslim, karena itu yang pilihan yang misalnya yang lebih bagus ya. Terus yang kedua, dari keluarga baik-baik. Terus yang ketiga, kamu harus lihat bagaimana kehidupannya di Indonesia, karena satu pesan papa, ketika kamu menyukai seorang perempuan, lalu perempuan itu bukan dari negara kita, yang tidak memahami budaya kita, yang tidak memahami cara kehidupannya kita, papa hanya berpesan, jangan kamu rampas kebahagiaannya bersama orang tuanya, bersama keluarganya di Indonesia, dengan terpaksa karena mencintaimu, lalu siap menikah denganmu, dibawa ke Pakistan, tapi dia akhirnya tidak bahagia. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kamu harus benar-benar melihat secara detail, bisa gak perempuan yang kamu suka ini ketika nanti menjadi istrimu sanggup menjalani kehidupan di Pakistan dengan segala keadaan yang mungkin berbeda dengan yang dia alami kesehariannya di Indonesia. Lalu suami saya bilang, Papa Ji, saya mau papa yang ke Indonesia untuk melihat perempuan ini. Lalu papa mertua saya bilang, tidaklah nak, saya sudah terlalu tua dan kesehatan saya juga tidak memungkinkan untuk traveling terlalu jauh. Jadi saya minta kamu aja, saya memberikan kepercayaan kepada kamu, kamu datang ke Indonesia, kamu lihat dengan baik, karena saya tahu kamu itu pasti tidak akan mengecewakan kami dalam memilih pasangan hidupmu nanti, dan tentunya juga kamu tidak ingin kehidupanmu juga tidak bahagia dengan salah memilih perempuan gitu ya. Nah akhirnya pada saat suami saya bulan Maret 2001 ke Medan, itu dia landing dengan pesawat Malaysia Airlines. Nah ketika dia sampai di bandara bertemu dengan saya, lalu dia awal pertama dia ketemu saya, dia mengucapkan Assalamualaikum. Lalu ketika melihat saya, memang saya udah dari SMP ya, udah pakai hijab dengan busana Muslim. Lalu di sana suami saya langsung menyatakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, ternyata wanita yang saya jumpai adalah wanita Muslim dan berbusana Muslim. Karena kalau sampai ketika saya bertemu dengan kamu menggunakan baju seksi, berarti saya tidak mungkin untuk memaksakan diri membawa kamu menikah dengan saya, tinggal di Pakistan. Karena yang pertama, saya tidak ingin mengecewakan ibu saya. Yang kedua, saya juga nggak mau gitu istilahnya memaksakan kamu untuk berbusana Muslim atau busana dengan sopan gitu, karena memang sudah kebiasaan kamu dengan menggunakan busana seksi. Jadi saya ingat pesan papa saya, jangan kamu paksakan wanita itu untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dan stylenya di Pakistan. Jadi itulah pengalaman-pengalaman saya, perjuangan-perjuangan kami selama 4 tahun LDR itu ada banyak suka dan duka. Alhamdulillah karena saya melihat ada peluang market dalam hal bisnis gitu, jadi suami saya tuh bisa 4 kali ke Indonesia dengan hasil kita punya iseng-iseng ya butik jualan produk-produk Pakistan, karena pada saat itu di Medan belum ada gitu, jadi kita masih baru pioner pertamanya dianya. Jadi bagi teman-teman, bagi adik-adik kita, bagi mbak-mbak kita yang sedang menjalin hubungan dengan Pakistan, kalau LDR-nya sudah terlalu lama, mohon supaya untuk didiskusikan kembali dengan pasangannya, buatlah target komit untuk jangka berapa lama gitu, karena dalam setiap hubungan, dalam sebuah perencanaan perkawinan, kita itu semuanya harus harus punya step-step target gitu. Jangan
tanpa target, waktu sudah terbuang, umur sudah terbuang, dan endingnya menjadi sia-sia gitu. Jadi nanti malah begitu endingnya sia-sia, menyakitkan kedua belah pihak gitu ya. Jadi ada baiknya pada saat awal itu udah direncanakan, seperti saya dengan suami saya, ketika kita bertemu dikarenakan permintaan papa saya harus menyelesaikan kuliah 4 tahun, maka pada masa itu kita punya target 4 tahun menunggu, lalu setelah wisuda kita menikah gitu. Nah ternyata ketika saya wisuda lalu menikah, papa saya meminta saya lagi untuk melanjutkan kuliah S2. Tapi alhamdulillah suami saya bilang, tidak apa-apa Papa, biar kami menikah dulu, nanti ketika S2-nya saya berjanji saya yang akan mensupport dia, mengantarkan dia untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Jadi sebelum saya juga menikah dengan suami saya, kita punya komitmen. Jadi komitmen kita itu adalah, saya bilang kepada suami saya, ketika nanti kita sudah menikah, saya mau kita 5 tahun tinggal di Pakistan, saya bilang gitu. Lalu kemudian kita pindah 5 tahun tinggal di Indonesia. Kan nanti di mana Allah memberikan kemudahan rezeki, kemudahan dalam karir kehidupan, kenyamanan, di situ kita akan settle untuk masa depan dan anak-anak kita. Jadi pada posisinya kenapa saya meminta 5 tahun di Pakistan? Karena bagi saya 4 tahun LDR dengan suami itu belum cukup untuk mengenal karakter suami saya, mengenal karakter keluarganya, mengenal bagaimana kehidupan di Pakistan, bagaimana survive-nya dalam musim panas dan dingin, weather-nya ya, udaranya ada winter, ada summer. Terus bagaimana dengan hubungan hidup bersosial dengan masyarakat lain gitu. Itu kan membutuhkan waktu yang istilahnya ya 5 tahun saya rasa adalah masa yang cukup untuk bisa memahami dan mempelajari semuanya. Nah setelah 5 tahun di Pakistan, lalu kita pindah ke Indonesia, kurang lebih sekitar bulan September 2008. Nah di bulan September 2008 itu kita hijrah. Nah ternyata tidak semudah mengembalikan telapak tangan untuk hidup di Indonesia. Bagi orang Pakistan dengan paspor Pakistan itu tidak mudah dalam mencari pekerjaan, betul-betul harus jempalitan ya. Hingga akhirnya kita settle di Indonesia karena Allah memberikan kemudahan untuk suami saya bisa mencari rezeki di Indonesia dengan skillnya sebagai IT engineering untuk project-project. Ditambah ada rasa kenyamanan bagi suami saya untuk saya dan anak-anak saya di Indonesia. Dia tidak perlu merasa khawatir ketika melihat anak istrinya pergi dengan taksi, pergi dengan bawa mobil sendiri atau dengan driver kemana aja di Indonesia gitu ya. Tidak sekhawatirnya ketika harus tinggal di Pakistan gitu. Jadi buatlah step rencana target dalam kehidupan, tapi dibarengi dengan meminta pertolongan Allah, karena yakinlah bahwasanya dengan kekuatan doa Allah itu akan memudahkan dan mengabulkan apapun yang kita minta. Tapi yang penting kita harus komit, kita harus tahu rasa bersyukur dan juga mau berusaha, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sama-sama punya niat. Jadi kembali lagi kita berdua itu harus punya nawaitu. Nawaitu kita baik, maka Allah akan memudahkan. Tapi ketika nawaitu dari kita berdua atau salah satu dari kita tidak baik, maka Allah akan memberikan banyak teguran-teguran, ujian. Terus anggaplah itu semua bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Jadi mau menikah dengan bangsa apapun di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian. Jadi ujian itu tergantung dari nanti takarannya. Allah melihat siapa-siapa yang sanggup menghadapinya. Jadi buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sudah menonton konten YouTube saya. Ini adalah yang kedua, saya sharing tentang tips-tips bagaimana menjaga agar hubungan itu tetap baik. Bagaimana kita harus saling percaya walaupun kita berjauhan, tidak terlalu mengatur. Biarlah segala aktivitas itu berjalan seperti air mengalir. Berikan kepercayaan, berikan kebebasan, berikan keyakinan dan juga semangat kepada pasangannya masing-masing gitu. Jadi kalau dari awalnya kita itu tidak banyak diatur gitu ya, tidak ada, boleh curiga tapi tidak terlalu berlebihan. Jadi hubungan itu akan terasa sehat.
gitu. Jadi hubungan pacaran jarak jauh itu LDR itu terasa sehat. Jangankan dalam pacaran, dalam rumah tangga pun kalau misalnya kita hidupnya LDR, mungkin ujiannya lebih berat dari yang namanya pacaran. Tapi kembali lagi, kita punya Allah, serahkan semua kepada Allah, banyak berdoa supaya minta dilindungi dan perlindungan dalam hubungan, mau dia hubungan pacaran atau menikah gitu ya. Terlepas lagi semuanya itu Allah Maha tahu gitu, apa yang terbaik untuk kita dan apa yang terbaik untuk pasangan kita. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel saya di Nia Bat dan N Imran Bat Lahore dengan subtitlenya Sylvie Bat Life Diary. Oke, terima kasih. Syukriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.